Kalian tahu di Persib Bandung ada satu pemain yang mungkin paling underrated. Namanya jarang dielu-elukan, jarang masuk highlight, hampir tak pernah jadi bahan pujian utama. Namun anehnya apa yang ia tunjukkan di lapangan selalu dan terus-menerus membuat publik sepak bola Indonesia terkesan. Kalian tentu tahu Tom Hai, sang El Profesor, pemain yang dikenal perfeksionis, yang tak segan memarahi Beckham Putra atau bahkan menegur keras Frans Putros ketika satu detail saja tak berjalan sesuai rencananya. Tapi ada satu pemain yang diperlakukan berbeda. Untuk pemain ini, Tom Hai tidak berteriak, tidak mengomel, tidak menunjukkan gestur kecewa. Yang ada justru satu hal sederhana, namun bermakna besar. Jempol Tom terangkat untuk pemain ini. Lalu siapakah pemain itu? Dialah José Bairrnia da Silva atau yang kita kenal dengan satu nama Berginho. Kalian masih ingat momen saat ia dimasukkan ketika Persib bersua Malut United? Sejak kaki Berginho menginjak rumput, lapangan itu seolah berubah. Bukan lagi arena laga keras, melainkan seperti taman bermain baginya. Apakah ini terdengar berlebihan? Apakah ini seperti meremehkan Malut United? Mungkin terdengar begitu, tapi sebelum menilainya demikian, coba perhatikan satu momen ini. Pemain terbaik Super League musim lalu, Tyrone Delpinho. Satu duel terjadi di lini tengah, Tyrone mencoba merebut bola dari penguasaan seorang Berginho. Dan apa yang terjadi? Ia bukan hanya berhasil melewati Tyrone, ia membuat Tyrone kehilangan arah. Bahkan hingga Tyrone dan rekan setimnya saling bertabrakan karena salah membaca gerakannya. Di titik itu kita paham satu hal. Ini bukan soal lawan yang lemah. Ini tentang pemain yang bermain satu level di atas situasi. Dan yang paling menakutkan dari Berginho adalah ia membuat hal yang sulit terlihat sangat mudah. Seolah-olah pertunjukan seperti itu bukan sesuatu yang istimewa, melainkan rutinitas baginya. Sial bagi Malut, karena pertunjukan yang membuat pemain lawan saling bertabrakan ternyata tidak berhenti pada Tyrone Delpinho. Korban berikutnya bukan pemain sembarangan, mantan pilar Persib Bandung, striker tajam, pemain yang tahu betul kerasnya liga ini. Ya, David da Silva. Dan nasibnya tak jauh berbeda. Dalam satu momen Berginho kembali memperlihatkan kelasnya. Dengan kontrol sederhana, dengan perubahan arah yang halus, ia membuat David kehilangan keseimbangan dan lagi-lagi bertabrakan dengan rekan setimnya. Sungguh kepiawaian yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Selanjutnya, ex-Persib lainnya ikut menjadi korban. Momen itu datang ketika duel terjadi antara Berginho dan Gustavo Franca. Gustavo mencoba menghadang, mencoba memutus tarian Berginho. Namun alih-alih terlihat siap, Gustavo justru melepaskan senyuman lebar. Sebuah gestur yang ambigu. Sedikit menantang, sedikit meremehkan. Dan disitulah kesalahan itu terjadi. Berginho tidak terpancing, tidak terburu-buru, tidak memaksakan dribble. Dengan ketenangannya, ia justru memilih keputusan paling mematikan. Sebuah umpan tak terduga ke Eliano. Dalam sekejap, dua pemain Malut terlewati begitu saja. Bukan karena kalah fisik, melainkan kalah membaca permainan. Inilah seni yang sesungguhnya dalam sepak bola. Bukan soal seberapa sering mendribel bola, tapi soal kapan harus melepasnya. Dan yang lebih mengerikan, itu bukan kejadian satu kali. Berkali-kali Berginho mengacak-ngacak struktur permainan Malut, membuat garis mereka pecah, membuat jarak antar pemain berantakan, dan membuat pressing mereka terlihat sia-sia. Ini bukan sekadar highlight, ini pola. Dan di titik ini kita mulai sadar, Berginho bukan pemain yang butuh sorotan. Ia adalah pemain yang menciptakan kekacauan dengan elegan. Sepak bola ketika dimainkan seperti ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ia berubah menjadi seni, dan puncaknya tentu datang dari lini tengah.
Momen ketika Berginho benar-benar membuat publik sepak bola tercengang. Ia menerima bola dengan kontrol yang nyaris sempurna. Satu sentuhan, lewati satu pemain, lewati satu lagi, lalu ia terjatuh, namun disitulah perbedaannya. Saat pemain lain kehilangan bola ketika jatuh, Berginho justru tetap memilikinya. Bola seolah menempel di kakinya, tetap berada dalam kendalinya. Ia bangkit seketika, dan dalam hitungan detik, pergerakannya menarik perhatian 3 bahkan 4 pemain Malut sekaligus. Semua mata tertuju padanya, semua fokus tersedot ke satu titik. Dan tepat di saat itulah, ketika ruang lain terbuka lebar, Berginho melepaskan sebuah umpan. Bukan umpan biasa, tapi umpan yang tenang. Umpan yang presisi, umpan yang sudah ia lihat sebelum pemain lain menyadarinya. Bola mengarah sempurna ke Sadil. Satu sentuhan, satu keputusan, dan gol pun tercipta. Disertai sebuah asis indah yang menegaskan satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kecerdasan. Ini adalah kontrol emosi, ruang, dan momen yang hanya dimiliki pemain di level berbeda. Dan sekarang coba kita tanyakan ulang pada diri kita sendiri. Apakah berlebihan jika sejak awal ia disebut sedang bermain di taman bermainnya sendiri? Jawabannya kalian nilai saja sendiri. Karena bukan hanya Malut yang menjadi korban dari sentuhan pemain ini. Kalian masih ingat laga panas melawan Persija? Ya, kemenangan tipis tapi krusial itu. Gol sematawayang Persib tidak lahir dari skema rumit, tidak pula dari keberuntungan. Gol itu berawal dari satu hal yang sering luput dari sorotan, akselerasi dari Berginho. Dari sisi kanan, dari tengah lapangan, dengan kecepatan dan dribble yang membuat garis pertahanan Persija porak-poranda. Gerakannya memang terlihat sederhana di layar, tapi di lapangan itu adalah teror. Dan dari pergerakan itulah, Beckham Putra akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. 1 gol, 1 kemenangan. Satu bukti betapa besar dampak Berginho, bahkan ketika ia tidak mencetak gol. Dan ceritanya tak berhenti di sana. Raksasa dari timur Pulau Jawa, Persebaya Surabaya, juga merasakan sendiri bagaimana rasanya menghadapi pemain Brazil yang satu ini. Di laga itu, Berginho kembali menjadi pusat gravitasi permainan, menarik lawan, membuka ruang, dan pada akhirnya mengirimkan asis yang sempurna. Dari Jakarta ke Surabaya hingga Maluku Utara, pola ceritanya selalu sama. Berginho datang mengacaukan struktur dan meninggalkan jejak. Jadi jika sejak awal kami menyebut lapangan itu sebagai taman bermainnya, rasanya itu bukan hiperbola. Itu hanya soal siapa yang benar-benar memperhatikan. Bahkan di level Asia, di ACL 2, kegilaan itu tetap berlanjut. Justru di panggung inilah Persib mulai benar-benar disegani. Dan sekali lagi, nama yang berdiri di garis depan kegilaan itu adalah Berginho. Di laga-laga ACL 2, kita melihat sendiri bagaimana ia memperlakukan lawan. Sentuhan pertama yang tenang, dribble yang tak terburu-buru tapi selalu mematikan. Pergerakan yang membuat struktur pertahanan lawan runtuh tanpa harus berteriak. Di situ kita paham satu hal, ini bukan hanya tentang pemain Liga 1. Ini lebih mirip pemain yang naik kelas ketika panggungnya diperbesar. Namun lalu muncul pertanyaan klasik, pertanyaan yang hampir selalu diarahkan pada pemain kreatif. Apakah dia malas bertahan? Jawabannya, coba lihat ini baik-baik. Berginho bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola. Ia turun, ia mau menutup ruang, mengejar bola, melakukan duel. Dan ia melakukannya tanpa kehilangan identitas sebagai pemain kreatif. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia bukan sekadar seniman, ia adalah pekerja. Dan ironi terbesarnya ada di sini. Pada awalnya Berginho justru adalah musuh bebuyutan Persib. Ia adalah andalan Borneo FC. Pilar utama dari tim yang selama beberapa musim terakhir menjadi penantang paling serius bagi Persib Bandung. Sekarang coba bayangkan satu skenario. Di musim seberat ini, musim penuh tekanan, penuh persaingan dan penuh kemustahilan, bagaimana jika Berginho masih berada di Borneo FC? Bayangkan itu.
Tekanan di lini sayap, transisi cepat, daya gedor dari sisi samping, semua itu bisa saja mengarah ke Persib sebagai ancaman. Namun sekali lagi, inilah kecerdikan Boyan Hodak. Karena rencana besarnya bukan hanya soal memperkuat tim sendiri, tapi juga tentang melemahkan musuh terkuatnya. Dengan satu keputusan, Hodak bukan hanya menambah senjata bagi Persib, ia juga mencabut senjata paling berbahaya dari tangan rivalnya. Dan disitulah kita kembali mengerti, Berginio bukan hanya sebagai rekrutan, ia adalah langkah strategis, ia adalah potongan puzzle, ia adalah bagian dari rencana besar. Rencana seorang pelatih yang tidak hanya berpikir tentang pertandingan hari ini, tetapi tentang perang panjang bernama Liga. Dan di titik inilah semua potongan cerita itu akhirnya menyatu. Tentang seorang pemain yang tak banyak bicara, tak haus sorotan, tak menuntut panggung. Namun setiap kali kakinya menyentuh bola, ia mengubah jalannya pertandingan. Berginio bukan tipe pemain yang mencetak sensasi dengan selebrasi. Ia menciptakan sensasi lewat keputusan, lewat ketenangan, lewat kecerdasan membaca ruang, bahkan sebelum ruang itu benar-benar terbuka. Ia bisa membuat pemain terbaik musim lalu kehilangan arah. Ia bisa membuat mantan striker tajam Persib terjatuh tanpa sadar. Ia bisa membuat lawan tersenyum lalu terpaku. Dan ia bisa membuat satu assist terasa lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan. Inilah mengapa ia disebut underrated. Bukan karena ia kurang kualitas, melainkan karena kualitasnya terlalu halus untuk penonton yang hanya menunggu gol. Dan inilah mengapa Boyan Hodak menginginkannya. Bukan hanya untuk menambah kekuatan Persib, tetapi untuk mengubah keseimbangan liga, memperkuat diri sendiri, sekaligus melemahkan rival paling berbahaya. Karena sepak bola pada level tertinggi bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas mengambil keputusan. Dan hari ini jika Persib terasa lebih tenang, lebih matang, lebih siap menghadapi musim yang kejam ini, di balik itu semua ada satu nama yang mungkin jarang kalian sebut, namun selalu hadir di setiap momen penting. Namanya Berginio, pemain yang tak butuh sorotan, karena permainannya sudah berbicara lebih keras dari apapun.